Asini roha madihamu dohot dame nasian Tuhan debata amattai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madhita saluhutna. Tatangihun mahatani debata nagabe turpuk jamita di pertanyangatta bornginon amanginang dot ka napasobulung. Ima natar surat di pangukapon biddu 15 ayat sada sahat rodi ayat 4. Songonom ma tar surat bisi. Dungi hui dama di Banua Gijang tadana asing na balga jala halongangan. Adong ma pitu suru-suruan na upeo pitu haporsuhon na parpudi. Ai di bagasanido marujung rimas ni debata. Jadi huidama laut sada songosorminan na marsaur api na jongjong do di topi laut sorminani akkanong monang maralohon binatangi nang taringot tu gobbaranna dohot bilangan ni goarna ditiup do akka hasapi ni debata. Jadi dia do nasida ma eddeni Musa naposo ni debata dohot eddeni biru-birui akanin nama nabalga jala halongangat do akka ulaomu ale Tuhan debata si gonggom saluhutna natigor jala nasitong do akka dalamu ale raja ni akka bangso tung isema nasomakka biariho ale Tuhan dohot pasangapo goarmu ay sasadahodo na badia ay naroma sa luhut bangso marsoba tu jolom ay nunga gabe patar akka pangguhummu natigori. Di bahasa Indonesia di doksongonon. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Ido sahatna. Hamunak kadongan hurian itu hatta ala boi tardok mauldo atusan sian logika berpikir taringot tu kitab Wahyon manang pangkapon alani taidama hal-hal na perlu berengot ta motivasi sian buku pangukapon manang kitab Wahyon na parjolo ima di surat todo kitab Wahyuon laho mangaleo pakirimon dohot patugu rohani halak Kristen na perjului sahat rodi halak Kristen sinuaing sahat rodi halak Kristen naneng rodope memberikan pengharapan dan keteguhan hati kepada orang-orang Kristen baik Kristen mula-mula Kristen sekarang dan sampai kepada akhir zaman waktu yang akan datang. Napaduahon laho mangaleon pakirimo dohot patuguhon roha ditikki diadopi halak Kristen sitahonon manang hamaolon alani parsihohotonna maka porsai debata. Memberikan pengharapan dan keteguhan hati ketika orang-orang Kristen harus mengalami penderitaan karena konsistensi iman kepada Yesus Kristus.
Dungina patuluhon hamak kadongan hobar tu warnai pangungkapon kitab Wahyu menjadi pengungkapan, penyingkapan peristiwa yang belum pernah terjadi, belum pernah dirasakan atau dialami manusia dan sejarah dunia, belum pernah dilihat dan belum diketahui oleh siapapun kecuali hanya Yohanes sendiri sebagai orang yang Tuhan tunjuk untuk melihat peristiwa masa depan sebagaimana dicatat dalam seluruh kitab Wahyu. Dungin apa paton hamak kadongan semua yang dituliskan dalam kitab Wahyu mulai dari A sampai Z. Setiap peristiwa-peristiwa yang dicatat di sana yang begitu dahsyat, setiap penglihatan-penglihatan yang mungkin bagi kita sangat menyeramkan, setiap hal yang ditulis yang mungkin menakutkan pasti akan digenapi. Tuhan pasti menggenapinya dan tidak akan ada yang meleset darinya. Ima secara garis besar hamuak kadongan taringot tu kitab Wahyu. Tetapi kita tidak mau terlena hanya membahas hal-hal yang simbolis yang tidak mungkin diuraikan dalam waktu singkat. Tetapi dari bagaimana kita memahaminya menjadi sangat penting supaya ketika kita membacanya kita tidak dilanda rasa takut. Dang nagabe pabiar-biarhon molotazahai disi aka nahiraso masuk akal. Peristiwa yang dituliskan dalam naskah khotbah kita hari ini adalah bagian dari pernyataan Allah. Bagian dari janji Allah tentang kemenangan dan sukacita orang-orang beriman yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapakah orang-orang itu menjadi sangat penting bagi kita, dan pasti dalam suatu momen, dalam satu saat kita akan menyadari apakah kita ada dalam komunitas orang-orang yang disebutkan itu, orang-orang yang menang. Siapakah mereka? Yang pertama adalah mereka adalah sekumpulan orang-orang yang telah memenangkan perjuangan iman. Akan monang di bagasa kaporseaon. Dan mereka adalah orang-orang yang setia, tetap bertahan, tidak murtad sekalipun diperhadapkan dengan siksaan dan kekejian. Nang pediado pinasida kana mauli alai marsiho donasida dang menipil. Yang kedua, mereka juga adalah orang-orang yang bertahan terhadap godaan-godaan iman, tidak tergiur dengan apapun yang mengganggu iman percaya mereka. Dan tertaik rohana kamanginang nangpe diida umuli di baribaan, nangpe diida udeng gapakilalan hazol maut di baribaan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang setia. Untuk lebih mendalaminya, siapakah mereka itu dicatat di dalam ayat 2. Mari kita baca bersama-sama dalam bahasa Indonesia. Ya. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Orang-orang yang berdiri itu adalah orang-orang percaya yang sudah memenangkan pertarungan imannya menghadapi binatang dan patungnya dan bilangan namanya. Binatang yang dimaksud itu atau juga patungnya dan bilangan namanya adalah simbol kekuatan jahat, simbol ketidakadilan, simbol kekejaman dan kekejian yang dihadapi oleh orang-orang percaya dan perilaku-perilaku yang tidak berperi kemanusiaan. Itulah binatang yang disebutkan di dalam ayat 2 itu. Lalu bagaimana mereka menunjukkan kemenangan itu? Dicatat di dalam ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Mereka menyanyikan 2 nyanyian. Yang pertama, nyanyian kemenangan Musa. Apa itu nyanyian kemenangan Musa? Itu dicatat dalam Keluaran 15
ketika Allah membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir yang sudah mereka alami selama 400 tahun, 4 abad. Dan mereka sukses menyeberangi Laut Merah atau Laut Teberau. Maka di seberang laut itu, ketika mereka sudah tiba di seberang, mereka menyanyikan nyanyian kemenangan. Itulah yang disebut dengan nyanyian kemenangan Musa. Saya bacakan dari Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan ayat 4 demikian. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ayat 2, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Ayat 3, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Ayat 4, kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Itulah nyanyian kemenangan yang disebutkan dalam nats kita itu. Yang kedua, nyanyian kemenangan Musa ditulis dalam Ulangan 32 juga. Pada akhir hayatnya Musa mulai menyanyikan kemurahan dan kasih Allah dalam Ulangan 32 ketika dia akan mati. Nang dinalah mati ibana marid de ibana, menyaksikan kemahakuasaan Allah. Lalu disebutkan tadi dengan nyanyian anak domba. Nyanyian anak domba adalah nyanyian kemenangan mengalahkan maut, atau nyanyian kebangkitan dari kematian, yaitu kebangkitan Yesus dari kematian. Itulah nyanyian anak domba. Kedua nyanyian ini, baik nyanyian kemenangan Musa dan nyanyian anak domba Allah, dinyanyikan oleh orang-orang yang telah memenangkan perjuangan. Tapi itu adalah sebagai tanda bahwa semua yang terjadi, kemenangan-kemenangan yang mereka peroleh itu adalah konsep keselamatan dari Tuhan Allah. Dang alani gogo dohot bisuk nasida. Musa dan umat Israel berhasil menyeberangi Laut Teberau adalah karena kuasa keagungan Tuhan. Yesus mengalahkan maut dan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga adalah juga karena kuasa Allah. Demikianlah orang-orang yang setia kepada Yesus Kristus akan memenangkan perjuangan imannya bersama-sama dengan Tuhan Allah. Lalu kita masuk kepada pergumulan hidup kita sekarang. Pasti apa yang kita alami, banyak hal yang terjadi yang secara global tentang COVID-19, tentang teror-teror, tentang bencana alam, tentang sakit penyakit, tentang apapun yang terjadi di sekitar kita dan bahkan menjadi bagian dari pergumulan kita. Dan juga termasuk hal-hal pribadi yang meresahkan. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, masalah suami, istri, dan masalah apapun. Itu menjadi pergumulan kita. Semuanya itu bencana dan berbagai penderitaan akan berpotensi membuat kita gagal berkantate. Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Boy doa kaya manginang mabak kita terabat marid di eddelas niroha eddenai baru. Bukan lagi buah dari hati, bukan lagi pancaran dari jiwa. Ketika kita fokus tentang berbagai hal penderitaan, semuanya itu bisa membuat kita gagal menyanyikan nyanyian kemenangan. Hola nadong gurti di rohataya kasih pikiran ngamaul behita laho medai ari-ari di bagasa sonang di roha. Keresahan itu muncul ketika kita melihat situasi dan menghalangi kita untuk bersuka cita. Tetapi firman Tuhan meyakinkan kita bahwa kesetiaan kita, kesetiaan iman kita tidak akan sia-sia.
tahabenget tomma madalani ngoluor di bagasan hau dukot tu debata. Kita kembali kepada teologi kehidupan kita. Sudi de zolmek komati ati amanginang. Dang adam nasomati ba. Kita tahu itu, semua orang akan meninggalkan dunia ini. Tetapi menjadi catatan penting, mengapa orang merasa gelisah, khawatir, takut tentang kematian? Karena setiap orang tidak mau kematiannya dalam kematian yang tidak berarti. Ikom mate di bagasa Tuhani maniak ganuk zolma ido asa tardok marulupulup todi. Padahal dunia ini menawarkan dan membuka peluang kematian-kematian konyol. Maka orang-orang percaya sekalipun kita mati, molo mati pehita alaikum mati di bagasa Tuhan itu target terakhir. Maka kita merindukan kesiapan kita, dan kalaupun harus sampai kepada ajal itu, kita sampai ke sana, kita diharapkan menjadi orang-orang yang setia di dalam iman kita. Itulah yang dicatat dalam Wahyu 2 ayat 10. Rahmat johita majaha manginang. Ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini gambaran sederhana tentang kehidupan kita. Kita akan mengalami berbagai persoalan kehidupan. Adupat taduak kana maul. Adupat taduak kasih tahunan. Manang alani AHPI, manang alani ICP. Orang Kristen dunia bahkan akan mengalami berbagai penderitaan. Tetapi orang yang konsisten, setia di dalam imannya, dialah yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan pasti dialah yang akan dapat menyanyikan nyanyian kantate, nyanyian baru bagi Tuhan. Amin.